tidak mengisi DRH sampai dalam batas waktu yang ditentukan, ini dianggap mengundurkan diri. Kemudian alasan pembatalan kedua yaitu tidak mengunggah sertifikat diklat sebagai syarat tambahan untuk melamar pada unit kerja. Ini menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai peserta pengganti dalam proses usul penetapan NIP3K dan juga NIP CPNS. Di sini akan dilakukan verifikasi berkas oleh masing-masing kanrek BKN kita. Nah, berikutnya di sini BKN memproses berkas usul dari instansi dengan hasil ada yang BTS, kemudian MS, dan juga ada yang TMS. Nah, pada FD ini kita akan berbagi contoh, yaitu pembatalan kelulusan P3K dikarenakan TMS atau tidak memenuhi syarat dan juga dengan alasan lainnya. Ya, mana sudah mulai ada beberapa Pemda ini yang menyajikan yaitu informasi terkait tentang pembatalan tersebut. Nah, kira-kira untuk mekanisme penggantian peserta yang TMS pemberkasan seperti apa? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah Sobat Sonya, inilah merupakan contoh progres usul penetapan nomor induk P3K teman-teman. Jadi dari seluruh instansi di Indonesia, di sini melalui kantor regional BKN masing-masing, di sini menyampaikan untuk usul penetapan NIP3K kepada kantor regional BKN. Nah, selanjutnya di sini dimulai dari jumlah peserta yang lulus per daerahnya, di sini akan terbaca. Kemudian peserta yang sudah melakukan pengisian DRH ini akan juga terbaca. Kemudian juga akan terbaca manakala ada Pemda yang di daerahnya ini terdapat peserta yang melakukan pengunduran diri, teman-teman. Nah, selanjutnya dari isian DRH yang sudah lengkap ini akan dilakukan usul masuk ya. Inilah usul masuk di BKN. Berikutnya di sini setelah usul masuk ini akan dilakukan pemrosesan. Yang pertama ini ditetapkan NIP-nya, ini jumlahnya berapa, nanti progresnya akan berjalan terus dalam hitungan hari. Kemudian apakah ada peserta yang BTL, kemudian apakah ada yaitu peserta yang TMS. Kalau misalkan TMS, maka di sini nanti kita akan tidak jadi bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun ini. Kemudian jika semuanya sudah kelar, maka di sini sudah akan siap cetak SK dan juga diterbitkan NIP3K dalam bentuk Pertek BKN. Dan untuk prosesnya sendiri di sini seperti yang kita kutip dari salah satu kanrek BKN yang menyampaikan informasi terkait tentang penetapan Pertek NIP3K dan juga CPNS. Itulah dimulai dari teman-teman peserta yang lulus seleksi di sini melakukan pengisian DRH. Nah, selanjutnya peserta yang sudah melakukan pengisian DRH ini sesuai dengan jadwal masing-masing instansi ini akan melakukan usul penetapan NIP3K dan juga NIP CPNS ya. Nah, berikutnya di sini berikutnya ya, ini adalah instansi mengusulkan NIP3K atau NIP CPNS ke BKN yang berisikan kelengkapan dokumen seperti halnya SPRP, kemudian SK, kemudian juga RMPK dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya BKN berikutnya akan memproses berkas usul dari instansi dengan hasil di sini ada yang pertama BTS. BTS itu apa? BTS itulah berkas tidak sesuai. Ada juga yang di sini menyampaikan yaitu istilah lain ya, yaitu BTL. BTL itu apa? Yaitu berkas tidak lengkap. Sehingga nanti harus dilengkapi ulang oleh masing-masing peserta ya yang lulus seleksi. Nah, selanjutnya untuk MS ini adalah yang memenuhi syarat, kemudian TMS inilah tidak memenuhi syarat, teman-teman. Nah, selanjutnya dari hasil ini bagi teman-teman yang BTS berkas tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke instansi. Berikutnya instansi di sini akan menghubungi guru honorer yang bersangkutan untuk melakukan pelengkapan data. Yang contohnya ini adalah yang seperti ini. Makanya di sini teman-teman setelah melakukan pengisian DRH dan juga akhiri proses pengisian DRH, ada tombol unggah ulang. Itu fungsinya itulah ketika kita itu BTS, maka kita akan diperbolehkan untuk mengupload ulang berkas sesuai dengan yang diminta, teman-teman. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang MS memenuhi syarat, maka di sini kita melenggang yaitu akan diberikan ya, yaitu berkas usul yang dapat diterbitkan perteknya oleh BKN. Berikutnya pertek BKN dalam bentuk SK ini akan dikembalikan ke Pemda sebagai dasar untuk pembuatan SK P3K dan juga
perjanjian kerja. Sedangkan untuk teman-teman yang TMS, ini adalah berkas usul yang tidak dapat diproses Pertek NIP3K ataupun juga CPNS. Di sini kita akan parkir di sini ya. Kita nggak akan bisa lanjut, artinya kita batal. Dilakukan pembatalan untuk pengangkatan P3K di tahun ini. Dan sekarang kita berfokus terkait tentang pembatalan tersebut teman-teman. Yang mana di sini salah satunya itulah TMS ya. Seperti yang kita kutip dari Permen Pan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, yang mana kalau misalkan kita buka kembali ya, yaitu pada pasal 39. Nah, jika pelamar ini sudah dinyatakan lulus oleh PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian, tetapi di kemudian hari, yang pertama inilah mengundurkan diri. Kemudian yang mengundurkan diri maksudnya gimana? Ketika teman-teman login ke akun SSYSN link pengisian DRH, itu kan ada dua opsi ya. Yang pertama ini lanjut mengisi DRH, yang kedua melakukan pengunduran diri dengan mengupload berkas yaitu pengunduran diri ya. Nah, kalau misalkan kita mengundurkan diri, maka kita akan dilakukan pembatalan ya. Nah, kemudian yang B, yaitu kita dianggap mengundurkan diri dikarenakan tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk jadwal pengisian DRH ini kan berakhir tanggal 14 Januari 2024 kan. Makanya bagi teman-teman yang di tanggal 14 Januari ini belum mengakhiri proses pengisian DRH, maka dipastikan kita itu sudah dianggap untuk mengundurkan diri ya. Dan ini baru saja diberikan klarifikasi oleh BKN bahwasanya teman-teman yang tidak mengisi DRH sampai dalam batas waktu yang ditentukan ini dianggap mengundurkan diri. Artinya di sini nanti akan dilakukan penggantian teman-teman. Nah, kemudian juga yang menyebabkan TMS ya, yaitu yang ini, yaitu terbukti ternyata kualifikasi pendidikannya itu tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri. Nah, ini artinya kita sudah lulus seleksi, namun ternyata berkas kita ini nggak sesuai. Artinya di sini kita TMS teman-teman. Kemudian juga tidak memenuhi persyaratan lainnya. Misalkan saja untuk tes kesehatan, misalkan ini kita ternyata nggak lulus ya, ada karena suatu hal, atau mungkin teman-teman yang meninggal dunia ini juga dianggap TMS. Dan di sini nantinya PPK ini mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Dan contohnya itu adalah seperti ini. Dan contoh Pemda yang sudah mengumumkan pembatalan itu adalah di Provinsi Jawa Tengah teman-teman, yang mana tertera dalam pengumuman nomor sekian tentang pembatalan kelulusan seleksi administrasi, meninggal dunia, dan penetapan peserta pengganti yang dinyatakan lulus ya seleksi P3K di Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Jadi berdasarkan dari Permen Pan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional dengan surat BKN nomor sekian, ini adalah penyampaian hasil calon P3K jabatan fungsional. Ini menyusuli pengumuman gubernur nomor sebelumnya tertanggal sebelumnya tentang hasil seleksi kompetensi. Lagi disampaikan yaitu yang pertama, Panitia Seleksi Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini telah melaksanakan verifikasi ulang ya, dilakukan verifikasi ulang terkait tentang dokumen kelengkapan peserta seleksi P3K jabatan fungsional ya di Jawa Tengah. Nah, berdasarkan dari hasil verifikasi ulang itu terdapat peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh panitia instansi dari Pemprov Jawa Tengah dan juga meninggal dunia. Ini atas nama yang seperti ini teman-teman. Nah, di sini disampaikan yaitu terdapat 5 peserta yang dinyatakan dibatalkan kelulusannya. Ini untuk peserta yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Yang pertama, ahli pertama penyuluh kehutanan. Ini alasan pembatalan itu adalah dikarenakan IPK pada ijazah dan transkrip ini tidak sesuai dengan syarat minimal instansi ya ternyata. Kemudian alasan pembatalan kedua yaitu tidak mengunggah sertifikat diklat sebagai syarat tambahan untuk melamar pada unit kerja. Kemudian alasan pembatalan yang ketiga, surat keterangan pengalaman kerja pada unit kerja OPD pemerintah Provinsi Jateng ini kurang dari 2 tahun teman-teman. Kemudian surat keterangan pengalaman kerja pada unit kerja OPD pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini kurang dari 2 tahun dan juga ada peserta yang meninggal dunia. Ini ada 5 peserta yang dilakukan pembatalan ya. Dikarenakan ada peserta yang dilakukan pembatalan, maka di sini terdapat diberikan yaitu penggantinya teman-teman. Nah, sehubungan dengan hal itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini membatalkan kelulusan peserta yang di atas, kemudian diteruskan kepada Panselnas ya BKN ini untuk diolah kembali dan menentukan peserta pengganti.
Berdasarkan hasil pengolahan nilai yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional, ini menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai peserta pengganti yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahap selanjutnya. Ini adalah untuk penggantinya. Ini pengganti peserta atas nama ini, pengganti peserta atas nama ini, dan juga pengganti atas nama ini, teman-teman. Inilah untuk contoh pembatalan dan juga penggantinya ya. Kemudian juga di sini disampaikan untuk alasan-alasannya bagi jabatan atau kebutuhan yang tidak ditetapkan peserta penggantinya itu dikarenakan ahli pertama kehutanan ini tidak ada peserta yang memenuhi ambang batas ya. Kemudian untuk tenaga sanitasi ini tidak ada peserta lain yang melamar pada jabatan tersebut. Artinya yang dibatalkan itu adalah peserta tunggal, teman-teman. Hasil lengkap seleksi terlampir dalam lampiran. Kemudian peserta yang ditetapkan sebagai pengganti ini untuk segera melakukan proses pengisian DRH dan penyampaian dokumen melalui SSCSN. Nah, kemudian dalam hal pelamar sudah lulus, kemudian di sini mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, ini nanti juga akan kembali dilakukan pembatalan. Atau terbukti kualifikasi pendidikannya nggak sesuai, ini juga pun demikian ya. Atau mungkin juga tidak memenuhi persyaratan lainnya, meninggal dunia, maka berdasarkan Permen RB inilah dilakukan penggantian. Nah, semoga saja kita semua dari subscriber channel Calon Guru ini seluruhnya tidak ada yang dilakukan pembatalan. Dan semoga saja pemberkasan kita lancar, usul penetapan NIP3K kita lancar, sehingga nanti kita segera menerima SK dan juga gaji P3K. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.